Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 7, subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 61. Perhatikan percakapan berikut ini. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 62, silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Bagong Kussudiardja. Setelah selesai membaca bacaan yang berjudul Bagong Kussudiardja, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pada Ayo Menulis halaman 63, nomor 1. Tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari teks bacaan Bagong Kussudiardja. Gunakan kosakata baku. Jawab. Informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja diantaranya 1. Bagong Kussudiardja seorang seniman serba bisa. Lahir di Yogyakarta tanggal 9 Oktober tahun 1928. 2. Belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI tahun 1954. Belajar koreografi dari Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Belajar tari klasik di Sekolah Tari Kredo Bekso Wiromo. 3. Tanggal 5 Maret tahun 1958 mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardja. 4. Mendapat anugerah karya cipta putra bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. 5. Meninggal pada tanggal 15 Juni tahun 2004. 2. Carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Jawab. Judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja diantaranya batik, keris, reog, layang-layang, kebangkitan dan kelahiran Isa Almasih, budaya gendeng, yapong, wiro pertiwi, satrio tangguh, dan masih banyak lagi, lebih dari 200 karya seni tari. Nomor 3. Carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Jawab. Tokoh tari Indonesia. 1. Sujana Ardja, seniman topeng atau maestro topeng Cirebon yang serba terampil. Usahanya untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia dimulai sejak ngamen di lorong-lorong kampung hingga pertunjukan panggung bergengsi internasional. Ketika remaja tahun 1940-an sering ikut bersama grup kesenian pimpinan ayahnya untuk ngamen. Dalam istilah Cirebon disebut bebarang. Ia memimpin grup kesenian Panji Asmara. 2. Sasmita Mardawa. Sasmita Mardawa atau akrab dipanggil Roma Sas, lahir di Yogyakarta tahun 9 April 1928. Ia digelari sebagai empu seni tari klasik gaya Yogyakarta. Dia menghadirkan nuansa tersendiri dalam dunia tari klasik Indonesia, khususnya dalam pengembangan tari klasik gaya Yogyakarta. Dia telah menciptakan lebih dari 100 gubahan tari-tari klasik gaya Yogyakarta.
baik tari tunggal untuk putra dan putri maupun tari berpasangan dan tari fragmen. Kemudian 3. Didik Nini Towok. Didik Nini Towok terlahir dengan nama Kwe Chun Lian, lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 13 November tahun 1954. Didik dikenal sebagai penari, koreografer, komedian, pemain pantomim, penyanyi, dan pengajar. Koreografi tari ciptaan Didik yang pertama dibuat pada pertengahan tahun 1971 diberi judul Tari Persembahan, yang merupakan gabungan gerak tari Bali dan Jawa. Selain diangkat menjadi dosen di ASTI, ia juga diminta jadi pengajar tata rias di Akademi Kesejahteraan Keluarga AKK Yogyakarta. 4. Cece Sumantri, seorang pelopor tari kreasi Jawa Barat. Cece lahir dengan nama Raden Rusdi Sumantri Diputra, meniti karirnya sebagai penari tayuban. Kemahiran ini dikuasai berkat ketekunannya mempelajari berbagai jenis tari dan bahkan pencak silat. Masa jayanya ketika ia memimpin perkumpulan Rinenggosari tahun 1958 sampai 1965. Sampai tahun 1963 ia menyumbang sekitar 44 karya tari, penerima tanda penghargaan Piagam Wijaya Kusuma pada tahun 1961. Itu mengabadikan diri pada seni tari Sunda sampai akhir hayatnya. 5. Gugun Gumbira, seorang penata tari yang berasal dari Jawa Barat. Ini mengembangkan tari rakyat Ketuk Tilu hingga menjadi sebuah tontonan menarik, yaitu tari Jaipongan. Bahkan tari ini sampai dikenal hingga ke mancanegara. Gugun juga mempunyai sanggar tari, yaitu Sanggar Tari Jagolo, yang dikhususkan untuk membuat tari-tarian Jaipongan. 5. Gugun Gumbira, seorang penata tari yang berasal dari Jawa Barat ini mengembangkan tari rakyat Ketuk Tilu sehingga menjadi sebuah tontonan menarik, yaitu tari Jaipongan. Bahkan tari ini sampai dikenal ke mancanegara. Gugun juga mempunyai sanggar tari, yaitu Sanggar Tari Jagolo, yang dikhususkan untuk membuat tari-tarian Jaipongan. Karyanya antara lain tari Daun Tulus, tari Serat Saliro, dan tari Kamut-mut. Nomor 6. Tom Ibnur atau Arison Ibnur Ibrahim, penata tari yang karya tarinya berbasis pada tari Minangkabau dan Melayu pesisir. Sudah 300 hasil karyanya dipentaskan baik di Indonesia maupun di mancanegara. Kemudian nomor 7. Darwis Loyang, salah satu maestro seni tari di Sumatera Barat. Dikenal sebagai pakar seni tari Melayu dan Minang, melahirkan karya-karya tari seperti tari Gadih Minang, tari Saiyo, tari Payung, dan sebagainya. Sedangkan tokoh tari lainnya dari Sumatera antara lain Gusmiati Suid, menciptakan gerak tari berdasarkan gerakan pencak silat. Sofiani Bustaman, seniman tari di Sumatera Barat dengan karya tari Pocah Piriang. Berikutnya Bahtiar Sandirta, lahir di Balangan, Kalimantan Selatan, merupakan sastrawan, budayawan, teaterawan, dan koreografer tari. Sastrawan dan budayawan Indonesia dari Kalimantan. Ia merupakan salah seorang dari 27 maestro seni tradisional Indonesia yang diberi penghargaan sebagai pelaku seni tradisi yang hampir punah. Mendapat penghargaan karena ketekunannya menjaga, memelihara, dan mewariskan seni tradisional Banjar, Wayanggung, dan Mamanda. Kemudian Andi Siti Nurhani Sapada, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Namanya dikenal secara luas melalui karya-karyanya berupa ciptaan tari-tarian. Merupakan salah satu penari istana negara semasa pemerintahan Presiden Soekarno. Menerima penghargaan Bintang Budaya Parama Dharma dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian Wayan Limba, pencipta tarian kecak Bali, bersama Walter Spies, seorang pelukis Jerman.
Ia memodifikasi tarian Sanghyang menjadi tari kecak yang terkenal sampai saat ini. Dan I Wayan Rindi, pencipta tari pendet. Tari tradisional Bali ini telah melambung di kancah dunia dan menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang sempat diklaim Malaysia pada tahun 2009. Lalu pada Ayo Mengamati halaman 64, silakan adik-adik membaca bacaan teks yang berjudul Tari Daerah Berpasangan sampai halaman 69. Kemudian ayo berkreasi halaman 71 bagian bawah. Coba buatlah rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Perhatikan contoh jawaban berikut ini dan contoh posternya. Sedangkan rencana karya, jenis karya poster, bahan dan alat, kertas, pensil, spidol, gunting, lem, penggaris, dan gambar clipping. Isi dalam karya, tulisan tentang cara menjaga organ reproduksi. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.